Jackson. Oke, sudah? Mas, geser ini, Mas. Oke, terima kasih. Oke, mana nih? Oke, halo Mas Hendro, sudah terdengar? Halo, Halo, ya, jelas Bang. oke Halo. sudah. Oke, hari ini Ya, kita ada yang teman-teman. mau ditanyain dulu nggak? Oh, belum dulu Bang. Langsung Iya. materi aja. Oke, gimana hasilnya atau perubahan-perubahan? Ya, untuk sebagian produk ya sudah ini Bang. Apa? Ada perubahan untuk yang kemarin kan yang dirubah kan rock brisket itu ya. Itu sudah ada perubahan. Tapi ini secara secara keseluruhan ini menurun Bang. Menurun ya? Iya. Oke, iklan jalan ya? Iklan masih jalan. Ya. Coba Mas, di share Mas, Iya. screen-nya di share coba. Nah, oke. Sudah ya Bang? Oke, sudah kelihatan. Iya. Konversinya kecil ya. Eh, coba yang itu Mas, kita harus langsung baca datanya. Bisnis saya itu, bisnis saya. Nah, itu yang hari ini ya. Iya. Hari ini ya, baru ada masuk lagi ya barusan ya. Iya ini. Iya, soalnya tadi Hari kan, ini. iya baru itu kan muncul. Coba ke beranda lagi, beranda lagi. Ya, oh, belum update berarti. Berarti harus yang itu yang dilihat yang ke apa tadi? Bisnis saya tadi. Di bisnis sayanya udah Bisnis. ya, bisnis saya. Hmm. Nah, itu dia kan update yang 6,6 juta ya. Omsetnya 73 pesanan, 2,1. Eh, cukup oke. Nah, coba itu ganti tanggalnya, periodenya itu diganti. Jadi yang kemarin Ini ya. kemarin 90 ya, 10 juta ya. Coba sebelumnya, tanggal sebelumnya, tanggal supaya saya bisa compare. Tanggal sebelumnya berarti berapa? 11. Tanggal 11 dulu. 11. Ya, 7 juta. Mundurin lagi supaya saya dapat gambaran umum. Tanggal 10. Ya. 10. Loh, per minggu, per hari. Ya itu, itu. Diklik aja, diklik per harinya diklik.
Jangan, itu per minggu itu. Nah, diklik per harinya. Per harinya diklik. Bentar ya. Nah, diklik. Ya. Nah, 9 ya. Coba sekali lagi, mundur lagi, sekali lagi. Tanggal 9. Tanggal Iya, kisaran segitu ya. Biasanya iya. biasanya sehari bisa itu mulai dari tanggal 9. Tanggal 9 hari apa? Coba cek itu tadi. Hari apa sih? Nah, itu Ini hari apa ya? Sabtu ya. Sabtu ya. Iya, Coba 9. mundurin sekali lagi, Ya, Mas. Sabtu. Coba Jumatnya mundurin. Saya pengen tahu. Oke, coba ke Senin Senin minggu depan. Minggu lalu. Tanggal berapa tuh? Tanggal Senin minggu lalu. 4. Tanggal 4. Tanggal 2 ya? Ya, 4. Senin ya. Ada penurunan ya. Oke. Iya. Coba lihat halaman depannya. Itu udah didiskon semua, Mas ya? Sudah, iya. Udah ya. Terjadi penurunan. Voucher ada nggak? Ada. Ada juga ya. Oke. Ada Pak. Kemarin hari Selasa ya turun ya. Ini per hari ini berapa? 6 jutaan ya? Coba real time Iya, lagi, Mas. 6 Real juta. time lagi. Aku mau tahu. Juta 600 ya. Konversinya sebenarnya mirip sih. Tingkat konversinya itu. Turun ya, 25% ya. Oke, sekarang masuk ke bagian produk itu, Mas. Coba lihat itu, menu produk itu. Biar kita analisa sekalian. Jadi memang kita sekarang mau belajar analisanya. Iya. Total pengunjungnya. Oke, itu yang real time ya, pengunjungnya 3256. Coba mundurin satu hari kemarin. Iya. 4.000. Mundurin lagi. Mundurin lagi. Iya. Tanggal 11 11 ya, ya. betul. Betul. Itu 4.000 ya. Oke, 4.000-an. Mundur lagi tanggal 10. Nggak refresh. Sudah. Udah, kok sama? Hmm. Kok sama? Coba mundurin lagi tanggal 9. 9. 5.000. Turun ya. Iya, Secara overall menurun. dia turun ya. Pengunjungnya turun tuh, Mas. Iya. Kemungkinan ada beberapa nih. Beberapa faktor ya. Yang pertama, kalau performa chattingnya berapa, Mas? Ini ya, Pak. Iya. Nilai performa chattingnya di toko aja. Coba lihat di tokonya. Buka tokonya. Buka tab baru. Buka tokonya. 80. 80. Kan akhirnya ketahuan Ya, kan. Iya, jangan. Kalau bisa 95. 80. Kalau bisa 95. Gitu. Karena orang pasti akan lihat. Nanti mereka kalau chat dibalas apa enggak. Itu turun berarti. Nah, itu satu ya. Jadi bagaimana supaya meningkatkan performa chat? Performa chat itu dihitung dari ketika orang bertanya, lalu kita jawab berapa lama. Jadi dia wajib cepat. Jadi nanti Mas bisa lebih cepat lagi jawabnya. Gitu. Supaya mereka nggak kabur. Satu ya, dari chattingan. Udah langsung Itu kan ketahuan. Kenapa? kalau chattingan minggu lalu ini stabil, Bang. Segini. Berapa? Chattingannya 80? maksudnya. Ya justru saya Stabil pinginnya 80% ini. iya, justru Iya. saya pingin ditingkatkan jadi di atas 80. Kalau dulu saya buatnya itu
95 Mas. Ini chattingan saya ini saya balesi tapi kok nggak naik-naik, itu faktornya gimana ya, Mas? Kecepatannya. Ini ya saya balas terus gitu, kecepatannya. Iya. Ini ya Oh, cepat nih, biasanya ada chatting masuk ya langsung saya balas itu. Tapi kok nggak naik-naik gitu. harusnya naik nanti. Apa Harusnya. masalah Oh, ini, Pak? biasanya begini. Itu nggak naik karena biasanya udah lebih banyakan yang lambatnya. Anggaplah nggak lambat gitu, tapi performanya di bawah daripada yang sekarang-sekarang. Ngerti nggak? Contoh ya, kita udah sering lambat, tiba-tiba Ya, sekarang-sekarang cepat, baru masih baru gitu cepatnya. Secara kelihatan gitu mungkin, oh kayaknya cepet gitu. Padahal ternyata udah mungkin ini udah berapa tahun gitu lambat. Dalam arti bukan lambat anjlok, lambat banget, bukan. Tapi mungkin kisarannya itu 70-an, 80 gitu. Sehingga waktu iya, sekarang-sekarang cepet, itu kan baru berapa persen gitu loh. Paham nggak? Kayak gampangnya gini deh, ya itu kalau Mas punya berapa? susu segelas putih semua, terus Mas masukin kopi setetes-setetes gitu kira-kira. Tek tek tek, dia hitam langsung hitam nggak? Enggak. Tapi kalau setetesnya lama gitu, setetes terus, lama-lama nih coklat, lama-lama jadi hitam juga gitu. Nah jadi kemungkinan yang sekarang-sekarang kalau performa chatnya Mas itu memang bagus, cepet ya, belum mampu gitu mengimbangi yang dulu agak lambat. Kita ngomongnya agak lambat aja deh. Misalnya dulunya itu 79, Iya, 80, 81. Jadi nggak terlalu cepat dia untuk ngangkat menjadi misalnya 85 atau bahkan 90 itu. Dulu saya juga begitu. Tiba-tiba misalnya libur gitu kan, iya, chatnya langsung turun, anjlok langsung kan. iya, Wah, itu biasanya saya kalau ada yang chat langsung saya balas. Makanya dulu saya kalau di laptop kan nggak kedengaran Mas suaranya kadang-kadang. Handphone saya ada notifikasinya, nah itu notifikasinya saya gedein. Jadi waktu bunyi Shopee gitu, nah ini berarti ada yang chat, langsung saya balas. Padahal mungkin cuma notifikasi kan, nah gitu, voucher atau apa, promo gitu. Nah itu ya, paham ya? Jadi tingkatkan chatting iya, iya. engine itu salah satu Itu tips. itu kan ada ini, Pak, kalau di aplikasi kan ada apa, pesan yang langsung tinggal pencet kirim, itu Eh, pengaruh nggak sama ininya? Penting. saran saya maksudnya yang otomatis atau yang template? Template itu loh, itu kan ada. Kalau template sih masih kita, tapi jujur aja Mas kalau saya ya, nggak, Ya, hampir jarang sekali pakai template itu. Apa mereka nggak ngitung apa gimana ya atau sistemnya, tapi saya biasanya saya ketik gitu, siap misalnya gitu ya, siap oke Kak gitu. Cuman iya, gitu doang kan, cuman nulis oke Kak doang kan gampang gitu ya. iya, Oke Kak gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita di handphone itu kan tulisan oke sama Kak itu kan karena udah sering kita ketik, tinggal pencet 2 kali tek tek jadi langsung kirim gitu. iya. Iya, gitu caranya. Kalau template itu nggak ngaruh apa gimana ya? Iya, takutnya nggak terhitung Mas. Iya, Takutnya nggak kehitung sih. Iya, kalau secara aturan, secara aturan itu yang nggak terhitung yang otomatis. Jawaban otomatis itu tidak terhitung, ya. Karena itu kan sebenarnya iya, iya, untuk apa namanya, kayak memberitahu ke konsumen bahwa kita itu ready gitu. Cuman sekedar itu aja. Nah, tapi harus balas sebenarnya. Nah, kalau saya pribadi dulu mensiasatinya adalah ya pakai chat biasa, ketik biasa tapi pendek aja. Yang ini ada nggak barangnya? Saya cuma bilang sebentar Kak. Nah gitu hmm, ya, supaya kita langsung iya, jawab, supaya langsung balas. Gitu. Oke, lanjut ke datanya. iya. Jadi performa chat ini saya yakin kalau dinaikin, naik itu Mas penjualannya. Nah, oke, oke itu udah kelihatan ya jumlah chatnya 1000. Jadi pengunjung, oh ini 30 hari. Coba yang coba mundurin Mas. Hari ini coba hari ini. Ini, Ya, hari ini. Hari ini mana? Ada nggak? Oh, belum terhitung. Oke, yang kemarin deh 12. 12. tanggal
Oh, hari. 12. Ya, 12. Ini ya, 4 ya pengunjung, jumlah chatnya 80, oke. Mundurin 11. Turun ya. Turun tuh jumlah chatnya turun tuh. Oke, berarti naik ya. Justru yang tanggal 12 naik. Chattingnya naik gitu. Iya. Pengunjung bertanyanya naik. Oke, coba mundurin sekali lagi. Tanggal 10. Udah ya. Coba tanggal 9 langsung pilih aja tanggal 9. 9 ya. 74. Ya, kisaran chattingannya 60-an sampai 70-an ya. Oke. Nah, coba saya mau tahu Mas, coba buka tokonya Mas. Buka tokonya tadi. Ini. Ya, tuh. Ah, tuh. Ke bawah coba. Saya mau lihat produknya. Oke. Hmm. Nggak pakai itu ya, varian ya. Itu apa satu jenis saja apa gimana? Contohnya kayak gitu, Rusana Blues itu coba. Ini. Itu. Ya itu. Itu nggak bisa buat varian. Oh, enggak divariasi. Nah, tahu nggak itu ukurannya dulu deh. Ukurannya varian nggak sebenarnya? Enggak all size ini. All size. Ya. Itu cuma satu. Berarti variannya warna ya. Iya, warna. Nah, saran aja, boleh nanti dipertimbangkan. Saran Iya. saya buat dia variannya warna. Mana yang paling laris? Pasti ada dong. Enggak, yang warna itu, yang warna tadi, mana yang paling laris? Warna apa yang paling laris? Pink, orange, kuning, atau apa? Merah, marun? Tuh, mocha, marun, mustard, dusty. Mana yang paling laris? Oh, ini dah. Iya, Ini rata kan? rata. Iya. Enggak masalah sih sebenarnya. Saya cuma pingin tahu yang paling laris mana, yang agak kurang mana. Nah, yang agak kurang laris, nanti tinggal cek aja kan stoknya kan. Mana yang Iya. agak kurang laris, itu harganya dibuat lebih murah. Iya. Tujuannya dia memiliki range. Nah, range itu, jadi nanti kalau dilihat orang ngelihat ternyata ada harga yang lebih murah. Yang tadinya mungkin dia merasa bahwa, aduh, saya pingin pink nih, tapi harganya lebih mahal. Daripada dia nggak jadi beli, mending dia pilih yang lebih murah, tapi modelnya tetap sama. Jadi pakai range. Misalnya yang kuning 30.000, yang pink sama marun misalnya 35.000. Nah, nanti ke waktu dia didiskon, tentu harganya juga akan berubah. Oke? Iya. Paham ya? Jadi varian. Jadi harga varian itu perlu juga. Oke, lanjut ke data. Statistiknya. Nah, itu ya. Jadi secara keseluruhan memang dia lagi turun kok. Kalau saya lihat ya, lagi turun. Nah, cara ngedrive trafficnya paling kalau memang iklan udah jalan, saran saya pakai yang itu sebelahnya, lihat itu Shopee Live sama Feeds itu, coba buka. Nah, itu Ini sudah dimulai. sudah dimulai. Live-nya belum, feed-nya sudah tadi. Oh, oke, nggak apa-apa. Memang tantangan banget itu Mas. Ya, Oke, belum 30 hari belum antar sebelumnya ya. waktu. Oke, nggak apa-apa. Shopee Feed-nya coba lihat. Harus ada datanya itu yang kiri, yang kiri. Nah, Shopee Feed itu datanya. Tuh, udah mulai ada kan? Bayangin Mas, 7 hari sebelumnya itu udah mulai ada. Paham ya? Tuh yang dilihat ada, impresi ada, sukanya ada, jumlah pengikut barunya juga ada. Nah, voucher follower tuh saran saya agak gede aja supaya follower Mas juga makin lama makin banyak. Gitu. Feeds-nya itu isinya apa biasanya?
sebentar sebelum dijawab. Yang Itu settingannya coba ada 3 tuh. Balas aja tuh. apanya Bang? Settingan itu ada 3 tuh. Settingan. Itu Ini. yang di bawah. Setting, ada yang nanya itu. Konsumen. Nah, itu. Nah, itu jangan lama-lama. Ya nanti biar di lewat HP aja. Ya. Itu ya maksudnya ya. Jadi Ya. kalau bisa jangan lama-lama, langsung dijawab. Oke, lanjut. Ya, jadi dari Shopee Feed udah mulai ya. Udah mulai Ya. kelihatan ada. Oke, semoga nanti ke depannya makin bagus lagi. Itu di Shopee Feed-nya apa yang diposting? Ini ya Bang. Apa tuh? Produk Ini juga. produk ya. Oh, Ini ada apa? Testimoni. testimoni. Oke, boleh. Kalau testimoni boleh. Nah, itu kan kelihatan banyak dilihat juga tuh testimoni. Oke, udah oke kok, udah oke. Nah, cuman memang masih monoton ya, masih ke arah produk aja gitu. Iya. Saran saya bikin desain sendiri atau cari orang yang bisa desainin, bayar berapa gitu, murah. Terus kemudian posting aja di situ, di feed situ. Ingat ya, tidak harus produk kalau di feed situ. Boleh tebakan, boleh, pokoknya bagaimana caranya intinya supaya rame. Dah. Atau bahkan bikin giveaway juga bisa juga. Gitu. Karena bagaimanapun Mas, kita itu bersaing gitu. Kita itu bertarung sama orang-orang. Jadi harus tetap membuat satu perbedaan gitu daripada toko-toko orang lain. Seperti itu. Iya. Oke, live-nya belum ya? Apa Belum. sukaran atau kesulitan untuk live? Coba. Waktunya aja Bang. Waktunya doang. Iya, waktunya. Belum sempat. Oke, nanti coba cari waktu Ya. kapan. Saran saya sih memang gak usah pagi, gak usah siang, gak usah sore, misalnya malam aja. Karena kan ini baju-baju apa ya? Baju atau hijab yang atau apalagi nih? Celana juga ada ya? Ada celana. Nah, yang dimana orang-orangnya itu paling malam baru ada di rumah. Itu coba aja atur sendiri ya, apakah misalnya jam 7 malam, setengah 8 atau jam 8 malam gitu. Coba live. Iya. Coba sebentar ya. Seingat saya sih kalau orang live-nya malam-malam itu, kan saya pernah lihat juga di live-nya Shopee itu banyak gitu yang apa nontonin kalau malam. Mungkin ibu-ibu udah capek istirahat atau apa gitu. Jadi mereka live-nya malam. Ya. Iya. Oke. Kemudian panduan penjualan itu apa coba yang baru? Nah, ini juga sebagai bahan pertimbangan ini. Nah, ini produk-produk yang peringkat penjualan dengan kategori yang bagus. Nah, ini kalau misalnya Mas punya produknya juga, boleh juga jualan ini. Gitu. Karena lihat itu pencariannya kan lumayan gede banget kan. Gitu. Iya. Punya nggak produk-produk ini? Atau memang khusus itu aja? Atau memang mau jualan yang itu aja? Ini belum ada channelnya Bang. Belum ada channelnya. Tapi artinya begini, kalau ada channelnya bisa saja dimasukin. Iya bisa. Nah, ini kan saingan harga seperti ini. Iya, iya. Ini kayaknya belinya bukan satuan ya. Oh, harganya cuma 1.000 gitu. Iya, ini satuan ini Bang Arvin. Maksudnya belinya satu cuma 1.600 gitu. Ya mungkin. Ongkos Iya. kirimnya aja udah berapa itu? Aduh, aneh-aneh. Oke, itu ya. Jadi itu Mas bisa lihat apa kategorinya bahkan juga ya. Nanti bisa dilihat itu dipilih kategorinya itu. Nah, itu bisa pilih-pilih tuh pakaian pria, atasan, outwear, dress, apa segala. Boleh, silakan dicek yang cocok kira-kira dengan atau misalnya udah dapet gitu ya suppliernya, channelnya bisa Mas jual juga gitu. Itu bagus-bagus kok. Ini data yang dikeluarkan Shopee gitu ya kepada penjual-penjual. Jadi ya enak lah. Contoh tuh lihat aja tuh blus. Itu yang nyari itu 184.000 itu. Bayangin kalau kita dapat harga murah, kualitas oke,
jualan di Shopee. Mantap kan? Iya. Tapi lihat dulu yang lain itu kan udah harganya 19.000, 15.000 gitu. Jadi main di quantity ya. Coba itu yang produk laris ya. Bawahnya lagi produk populer. Produk kiri itu kiri atas. Nah itu produk populer kiri. Nah itu dikasih tahu juga tuh. Tuh lihat tuh. Untuk yang pakaian wanita tuh My Hem, GF, Goulding, macam-macam tuh. Bila bisa juga pilih lagi kategorinya, jadi disesuaikan. Dan itu bisa lihat mas, bintang apa panahnya lagi naik gitu. Paham Ini ya? ya. Iya. Iya. Itu dan itu seminggu loh, seminggu terakhir loh. Lihat tanggalnya itu 501 1101. Jadi kayaknya orang lagi banyak nyari My Hem, GFS, Goulding, Selmito, Happy Go. Nah itulah. Setelah Iya. janda bolong tuh dicari tuh janda bolong. Gitu. Kenapa lah janda ini lagi naik daun di TikTok juga lagi naik daun dia. Itu ya. Komunitasnya tambah banyak berarti. Kenapa? Komunitasnya tambah banyak. Waduh. Aduh. Iya. Artinya gini mas, saya ingin membuka sedikit juga wawasan Mas Hendro bahwa Iya. jangan sampai kita itu kalau memang mas ada channelnya, Iya. tawarin aja gitu, masukin aja. Toh masih sama-sama misalnya baju, ya Iya. hajar aja di situ. Gitu. Kalau memang harganya memang bisa bersaing ya, udah sikat aja. Gitu. Kalau harga bisa bersaing bang. Tapi bisa ya. Iya bisa kalau harga. Ya, karena langsung ke konveksi ya. Iya langsung ini. Iya. Langsung. Enak sih sebenarnya. Iya. Oke. Nah itu produk serupanya juga coba dilihat. Bisa juga kayak gitu. Produk serupanya lihat. Nah lihat. Ini. Tuh. Nah jadi Mas Hendro bisa nyontek-nyontek ini. Mana tuh? Itu maksudnya produk serupa. Mana yang kira-kira cocok dan dekat dengan produknya Mas yang masih banyak dicari lah gitu. Banyak dicari. Nah ini bermunculan yang kayak gini. Jadi kalau Mas bisa cari yang model-model begini akan keren banget. Itu. Iya. Paham ya? Termasuk kata kunci teratas. Nah sebetulnya orang pakai kata kunci apa sih sehingga bisa di atas. Nah itu klik aja tuh kata kunci atas itu. Nah ini ketahuan kan? Terus. Itu mas, mantap kan? Iya. Tapi jangan pikir yang nyari itu 196 bukan. Ya, itu indeks pencarian aja. Hitungannya mereka gitu. Oh, ternyata blus doang 100. Celana wanita 96,4. Duster 97. Heran juga saya duster apa jadi tinggi banget ya? Apa karena orang di rumah terus jadi pakai duster dulu ya? Bisa jadi ya. Iya. Duster ya. Simple. Iya, jadi ibu-ibu itu kayaknya karena di rumah aja kan, work from home. Jadi ya udah pakai dasteran aja. Jadi bangun pagi pun gak usah ganti baju, udah dasteran aja. Makanya naik dia mungkin ya. Tuh, baju wanita, cardigan, dress, kemeja wanita, sweater, jaket wanita, daster Arab. Nah itu. Tuh ada juga tuh daster Arab tuh. Boleh juga tuh. Ya. Nah itu. Jadi kita akhirnya tahu kata kunci apa sih yang banyak dicari orang. Nah itu. Tapi itu bukan berarti 100 ya, tapi indeksnya itu. Indeksnya. Nah, kalau misalnya Mas mau cari kata kunci teratas di kategori lain, boleh pilih selain pakaian wanita. Itu bisa dipilih lagi selain pakaian wanita, coba. Itu banyak pilihannya. Apakah elektron yang atas pakaian wanita. Nih yang ini. Nah, itu. Nah, fashion muslim pakaian pria. Gitu. Tuh, gamis, tunik, gamis terbaru, jilbab instan. Itu keren tuh. Mukena, tunik wanita, gamis murah, jilbab. Nah, itu ya. Jadi Mas bisa menggunakan juga kata kunci itu Mas untuk produknya Mas Hendro.
Iya. Kalau memang dia gamis, bisa masukin gamis gitu. Yang ini misalkan kata kunci nama produknya gamis itu, terus misalkan di sini ditambahin misalkan gamis janda bolong itu, misalkan ada yang mencari gamis itu muncul, Bang. Kalau pakai iklan bisa muncul. Tapi kalau Iya. di dalam pencarian SEO nggak segampang itu, karena kan bukan cuma sekedar kalau orang nyari gamis maka punya kita muncul. Banyak faktor-faktor lainnya, termasuk juga rating itu berpengaruh. Iya. Gitu. Jadi contoh nih, Mas punya gamis janda kulot misalnya atau apalah gitu. Nah, kan udah ada gamisnya tuh, kata kuncinya gamis. Bukan berarti punya Mas langsung di depan. Kenapa? Karena udah banyak juga yang awal-awal gitu ya menuliskan gamis yang lain-lain. Makanya saya biasanya untuk kata kunci itu tidak menyarankan yang tunggal-tunggal. Kenapa? Udah terlalu banyak persaingannya. Jadi akan sangat sulit ya yang baru ya, terutama toko-tokonya yang baru itu untuk mendapatkan penjualan karena susah dicari sih gitu. Iya. Jadi terus gimana dong? Mereka seharusnya pakai yang lebih spesifik. Contohnya yang bawah nomor 9 tuh, lihat. Gamis, Syari, ASDF, misalnya tambah lagi satu lagi entah apa gitu kata kuncinya. Nah, itu kan lebih spesifik kan? Iya. Gitu. Contoh misalnya gampangnya gini deh. Ada yang kayak gamis atau apa sih yang itu? Apa sih? Aduh, yang punya merek itu. Apa sih yang ungu itu loh mereknya. Itu kan kayak gitu juga kan? Jadi dia spesifik langsung ke mereknya. Itu lebih mantap lagi. Itu sekaligus pemahaman untuk yang kata kuncinya. Tuh. Oke, paham? Iya, paham. Oke. Lanjut. Produk tadi apa tadi? Produk. Saya mau analisa produk. Ini ya. Ya. Tanggal Bawah. 9 apa ini? Bawah. Iya. Iya, iya. Terus, nah, mana? Mana datanya? Datanya mana? Yang grafik-grafiknya. Nah, Ini. iya. Nah, lihat itu. Total pengunjung. Total pengunjung menambahkan produk ke keranjang, dimasukkan ke keranjang produk. Nah, itu bisa di-compare sebenarnya. Coba dimundurkan dulu. Itu tanggal 9 ya. Coba Iya. per hari ini coba. Nah, real time. Itu kayak gitu ya grafiknya, diingat tuh grafiknya tuh. Nah, berubah kan? Berubah dia. Apa itu penyebabnya? Dimasukkan ke keranjang. Dimasukkan ke keranjangnya itu sebenarnya menurun itu. Secara grafik tuh bukan dia naik gitu. Tapi memang secara itunya menurun dia. Nah, coba cek aja di sini Mas, coba lihat itu. Di jam berapa itu yang turun banyak itu? Nah, itu yang turun banyak. Itu ya satu ya. Tuh, Iya. itu banyak kan. Jam 1 malam. Iya. Coba yang yang lain. Itu naik ya, mulai naik. Oke, itu naik, naik terus 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 terus. Itu naik ya. Ah, kan ketahuan kan Mas, coba perhatikan tuh. Kenapa dia jam 12 itu naik dia? Iya, istirahat orang ya, mau istirahat itu. Nah, terus jam 12 lewat masuk ke jam 1 ya, jam 1 oke terus terus terus. Oke, udah mulai naik. Ya, ada penurunan di situ. Itu kenapa ya? Coba cek total pengunjung total. Yang bukan mundur Mas, mundur. Nah, itu yang curam itu, yang curam. Mana sih? Bentar. Nah, tuh. Nggak kelihatan. Ini ya. Kiri lagi. Nah, itu yang itu. Total pengunjung 252, total pengunjung menambahkan produk keranjang 25. Di jam berapa itu? Itu jam 1 ya?
Coba Mas Jam mundurin 1 hari. 2. Jam 1? Jam Jam 2 berapa? siang. Jam 2 siang ya? Jam 2 Oh, siang. jam 2 ya? Oke, coba mundurin. Nanti maksudnya gini, kalau memang dia turun, Mas bisa matiin jam, itu kan udah kemarin, itu yang kemarin. Oh iya, iya, oke. Oke, coba cek jam 2 siangnya mana? Aha, Nih, ini. itu ya. Naik kan justru. Coba Iya. turunin, mundurin tanggalnya. Naik ya. Berarti dia Tanggal 11, oke. Ya, tuh jam berapa tuh? Yang rendah itu. jam 4. Jam 4 ya. Iya. Berarti range-nya, kisarannya itu turunnya jam 2 sampai jam 4. Nah, iklannya hidup nggak itu? Hidup terus, Bang. Hidup terus ya. Iya. Kalau misalnya hidup terus iklannya, coba cek di jam itu iklannya terklik nggak? Atau berapa banyak? Caranya di iklan, di bagian menu iklan. Sekitar jam 2 sampai jam 4 ya. Oke. Nah, oke, di beranda, lihat di bagian iklan. Ya. Ah, 2,9 bagus. Turun, coba turun. Tuh jam berapa tadi? Jam 2 ya, sekitar jam 2. jam 2. Ini jam 2. Memang agak turun ya. Tuh jam 2, terus maju lagi. Maju, nah itu agak turun ya. Berarti sebetulnya normal sih. Kejadian yang Mas Endro alami itu boleh dibilang sebenarnya normal kok. Nggak terlalu yang gimana-gimana. Ya. Coba nanti paling di gini. Coba saya mau lihat iklannya yang dijalanin. Mungkin ada yang perlu itu udah berapa lama ya iklannya? Yang ini? Iklannya ini, Bang. Iya. Itu kan yang ada yang berjalan-berjalan tuh. Iya. Ini ya. Iya, itu berapa lama? Coba klik aja. Oh, itu budgetnya kecil juga ya. Nah, kemarin Mas, inget nggak mana sih yang Mas tambahin? Itu yang celana itu, Bang. Bentar ya, bentar ya. Ini penjualan. Ini. Iya, itu ya. Masih wajar sih sebenarnya. Halaman rincian produk serupa. Nah, itu ada yang laris ya, yang laku ya, 2 ya. Itu halaman rincian. Nah, tahu nggak Iya. Mas di tempat di mana itu halaman rincian produk serupa? Di mana? Anu. Di bawah lah yang kemarin Di ada, bawahnya. Iya. ya di bawah foto utama itu ternyata di situ kan jelas kan ada pesanan. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya boleh begini Mas. Nih ambil kesimpulannya ya. Boleh yang halaman utama rekomendasi itu dimatikan dulu ya, Ini. atau ya dikecilkan harganya boleh, tergantung dari yang punya. Nah itu, Mas mau tetap hidupin nggak? Karena dia nggak pernah diklik juga itu lihat produk terjual, omsetnya. Ini ya. Iya, jadi mau dimatiin nggak? Kalau dimatiin ya udah matiin aja. Nah, jadi artinya kan gini Mas, gampangnya. Yang tadinya budgetnya untuk halaman utama rekomendasi dengan halaman rincian produk kamu yang mungkin juga suka,
Itu kalau dimatiin dia udah nggak aktif, apa namanya, secara keuangannya gitu, secara nilai nominal biaya iklannya. Yang 2 ini kan bisa untuk mendongkrak gitu ya, yang ketiga itu, paham kan? Iya. Karena dia mungkin diklik gitu untuk yang halaman utama sama halaman rincian, tapi nggak terjadi apapun gitu kan. Lebih baik uangnya masuk ke yang rincian produk-produk serupa itu kan, yang 50% gitu. Yang lebih banyak pesanannya. Sip. Oke, ada yang mau ditanya? Ini kalau iklan ini kan per hari ya, Bang. Ya. Kalau misalkan di datanya 2 hari atau 3 hari, nanti sini juga berubah. Kadang nggak mesti ini yang menghasilkan, kadang yang ini, kadang yang ini. Yang menghasilkan ini loh, penjualan ini loh. Nah, maksudnya berubah gimana? Ini misalkan dari tanggal Nah, ini kan kadang kan juga terjadi ini oh. transaksi Nah, yang makanya gini aja Mas. Mas mau tetap hidupin nggak? jadi yang ini mungkin sudah seminggu nggak ada ininya, nggak ada omset penjualan. Oke. Boleh sih sebenarnya. Oke, udah ya. Iya, Iklan produser. Nah, iklan kata kunci Mas udah nyoba belum? kata kunci. Hmm. Iklan Shopee. Ini saya matikan semua ini. Matiin semua ya? Iya, kemarin. Maksud saya mau nyoba. Oh iya. Oh ini ada yang itu. Itu jalan tuh. Ada yang iya. Coba real time hari ini. Hari ini ada nggak yang jumlah pesanan atau produk dijual atau dilihat? Nah, ini hari ini. Hari ini. Non aktif tuh iklannya. Oh itu ada yang jalan tuh. Ini ada yang jalan. Floral Cardingan. Itu namanya memang kayak gitu, Floral Cardingan. Kardigan ya. Cardigan. Enggak yang misalnya baju anak Flora Cardigan gitu enggak? Enggak, ini dewasa. Ya, oke, contohnya maksudnya kalaupun dewasa yang langsung gitu. Dewasa coba cek. Maksudnya gimana? Nama itu ya? Iya, maksudnya eh saya nggak tahu ya kalau perempuan-perempuan itu kalau dibilang floral cardigan itu memang dia udah paham apa gimana gitu loh maksudnya. Nama istilahnya itu nama Iya, kalau umumnya. kardigan kan nama umumnya kan ini kardigan. Nah, ini kan Nah, nama khususnya kan ini floral. floral itu apa? Maksudnya Iya. bagian pengikat perut atau apa gitu bukan? Floralnya ya nama motifnya ini. Nama motif ini. Berarti dia nggak ini ya. Coba sebentar saya mau cek dulu ya dia di Enggak, kata pencarian itu enggak. apa Ini sih kan enggak floral? Maksudnya itu baju atau apa sih? kardigan. Oh, kardigan. 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 Oh, berarti Kardigan kardigan panjang. motif floral, floral bunga maksudnya ya. Iya.
Harusnya berarti kardigan motif floral berarti. Supaya lebih terarah, terfokus ininya. Saya jadi bingung. Bentar. Saya tutup dulu ya punya Mas ya. Nih kayak gini. Nah, saya stop dulu. Saya yang bingung jadinya. Sebentar. Mana nih? Shopee. Nah, di bagian iklan. Bentar ya. Saya share dulu. Nah. Bagian ini. Ini. Nah, kan di sini ada nih iklan kata kunci. Masuk tambah kata kunci. Nah, ini. Kalau floral cardigan. Nah, kecil kan? Nih. Tapi kalau misalnya cardigan apa? Nah, ini kan bisa di space aja kayak gini tuh. Banyak pilihannya. Misalnya cardigan wanita atau panjang. Nah, ini. Tuh, banyak Mas pencariannya. Lebih masuk akal. Paham kan? Jadi bisa, dan ini harganya rekomendasinya murah. Tambahin aja gitu. Ini juga nih, tapi kalau dress walaupun murah, lihat nih Mas. Hati-hati nih. Ini dress ya. Murah nih. Tapi lihat segede gini nih pencariannya. Apa artinya? Itu artinya orang banyak cuman nulis dress doang. Nah, nanti kalau dia ngetik di aplikasi Shopee atau di laptop kayak gini cuman dress doang, terus itu kan dia, sebentar saya tutup dulu, kan dress itu dress doang nih, dress itu kan mungkin bisa anak, bisa dewasa, bisa dress untuk formal mungkin atau dress apalah gitu. Jadi waktu si konsumen ngeklik cuman dress doang kayak gini, itu kan semuanya bermunculan kan, termasuk iklan segala macam tuh bermunculan. Nah, anggap aja kita ngiklan nih, pas kita ngiklan, punya kita muncul misalnya salah satu. Misalnya kita anggap aja deh ini ya, nih. Nah, ini bayangkan yang tadinya ini produk kita dress juga nih. Ya, tapi dressnya itu untuk wanita dewasa, jumbo misalnya. Karena kita cuman pasang pilihnya kata kunci dress, dia muncul. Orang bisa cuman ngeklik doang. Waktu ngelihat, oh jumbo, saya kan cuman 45 kilo. Dia langsung back. Artinya apa? Dia udah nyari dress, munculnya dress, tapi begitu diklik nggak cocok. Dianya itu agak, misalnya agak kurus lah. Ternyata yang punya kita produknya gede. Otomatis kita keluar budget untuk iklan, tapi nggak laku. Dan ini sering terjadi. Paham? Iya. Sering banget. Nah, jadi jangan buat seperti itu. Lalu seperti apa? Seperti yang udah saya tunjukkan tadi, yaitu cara mencarinya adalah nih contohnya. Jadi dispesifikin aja. Bahkan bila perlu kardigan panjang space aja gini. Nah, tuh masih banyak. Misalnya rajut. Nah, lebih spesifik kan? Rajut. Oh, ada juga tapi nggak besar. Atau misalnya wanita jumbo, kalau misalnya yang jumbo tuh lumayan tuh. Nah, ini yang membuat akan targetnya itu benar-benar tertarget, Mas. Bayangin aja. Ini kan dalam 30 hari terakhir. Itu yang nyari cuman 319. Artinya sehari cuman nyari 10 orang, sekitar 10. Anggap deh 15 orang gitu. Nah, anggap 15 orang. Berarti itu cukup kecil, tapi kemungkinannya laku lebih besar. Kenapa? Karena kardigannya panjang, wanita, dan jumbo. Coba aja pikirin, jumbo. Berarti kalau orang yang jumbo itu nyarinya itu memang udah spesifik jumbo. Besar kemungkinannya akan closing. Itu maksudnya. Ya. Oke. Coba
Di-share lagi screen-nya. Nah, oke. Ya, saldo iklannya tuh besok udah bisa ditambah tuh. Gambar ribu. Kalau ngisi saldo berapa sih? 500.000. 200.000 kan. Ya, 2 boleh. hari 3 hari ngambil. Ya, Iya, ngirit Bang. iya. Makanya saya sih lebih prefernya itu kalau bisa nggak usah ngiklan aja atau ngiklannya cuma sehari itu ya 10.000 lah gitu. Udah. Karena memang ngirit juga gitu. Istilah kata gini loh, kita udah capek, kita jualan. Tapi keuntungannya jadi Ya. tergerus karena ada iklan itu. Nah itu agak apa ya? Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi saran saya iklan kata kunci. Terus kata kuncinya coba kata kuncinya mana aja tuh? Nah, bawah. Coba mana yang aktif tadi? Yang nah itu, bawah lagi. Yang ini tadi. Ini ya. Oke, ini aktif ya. Nah, tuh kan kelihatan Ya. semua tuh, Mas. Tuh saran 180, 150. Oke, boleh, boleh. Boleh. Iya, boleh. Ini yang spesifik sama yang luas sih bedanya gimana? Oh, Kak gini. Kalau dia spesifik, itu artinya orang harus nulis sesuai dengan kata kunci itu. Contohnya tuh, summer cardigan. Sama persis. Harus sama persis begitu, baru iklannya bisa Ya. muncul. Itu artinya spesifik. Makanya saya katakan ngiklan itu nantinya ke depannya harus bisa jadi spesifik. Tujuannya apa? Supaya tertarget. Karena apa? Karena dia nggak akan muncul ketika orang ngetik summer atau kardigan doang gitu. Atau dibalik nih, kardigan summer tetap nggak muncul. Jadi itu Harus yang sama namanya persis. spesifik Oh iya ya. gitu. Ya, misalnya summer dingin misalnya, nggak ada gitu. Pokoknya harus benar-benar sama. Nah, di situ Jadi kan udah kelihatan salah lebih satunya. efektif yang spesifik ya. Nggak bisa, nanti harus, makanya kita harus testing dulu kan di awal supaya nanti jadi tahu bahwa oh kalau luas itu ternyata gini. Karena ada juga member yang buat luas dia malah laku aja gitu. Jadi nggak masalah dia eh, banyak keluar budgetnya untuk iklan, tapi hasilnya juga lumayan juga. Itu bisa-bisa saja, ya. Nah, yang itu ya, kan itu banyak yang apa namanya jumlah pesanannya 000 outer outer long cardigan, cardigan long. Nah, itu kan itu pencocokannya luas tapi nggak ada kan pencariannya. Ini data kapan? Satu per hari atau coba ganti menjadi 1 minggu coba. Itu yang hari ini ya. 1 minggu itu Iya. 1 minggu terakhir. Nah, nah tuh bawah. Nah, tuh ya. Ini sudah dihapus ya. Iya. Nah, itu kan berarti karena nggak ada kliknya atau apa namanya jumlah pesanannya kan, untuk produk terjualnya. Boleh saja, nggak masalah. Spesifik. Nah, kalau saya lihat sih ya Mas, ini kalau saya lihat ini, coba mundurin barnya itu yang di bawah, barnya itu supaya saya dapat data. Nah itu, udah ya mundur ya, maju coba maju. Maju, maju. Nah apa saja dia? Nah itu. Jadi kita jadi tahu mana sih yang diklik, mana sih yang enggak. Nah kalau seperti ini saya lihat berarti ini budgetnya per hari berapa nih modalnya, modal iklannya? 5.000. Oh ya kecil banget. Naikin lah 10.000 biar dapet. Ini sebenarnya dimatikan semua Bang, tapi masih sisa ini. Apanya? Ini sebenarnya dimatikan semua yang iklan ini. Tapi masih sisa. Oke. Gini deh mana yang diiklankan, produknya yang mana yang diiklankan, supaya saya arahin nih biar gampang nih biar cepat. Mana produknya yang diiklankan?
Ini Itu. cuma 2 itu. Iya. Oke, itu udah ada lakunya. Belum. Aduh, suruhlah itu apa family untuk belanja itu. Adik, temen, kakak, abang, siapalah itu suruh belanja dulu supaya ada review supaya nanti bisa di iniin, diiklankan. Sayang aja kalau diiklankan nggak ada reviewnya. Nanti orangnya Iya. mantul semua nanti. Apa ini? Iya. Paling nggak ada dapat 10 review, 20 itu kan. Ini gimana nih? Ini Bang. 5.000 ya kecil banget ya. Yang ini. Ini yang berapa? 1 minggu terakhir. Itu laku. Iya ini ada pesanan. Masih ada produknya. Masih ini. Ya udah iklan ini itu aja. Itu udah ada ini dong berarti. Ini kan yang dari iklan maksudnya. Bang. Kalau nggak iklan kan ini sudah rata-rata sudah laku. Oh iya, iya. Nggak apa-apa, berarti yang iklan tambah lagi dong. Ini. Paham kan maksudnya? Artinya kalau ngiklan tambah dong orderannya. Nggak pasti Bang. Makanya ini saya matikan karena nggak beberapa hari nggak ada yang ini nggak Loh, closing. gampang aja. Contohnya yang itu. 2 Hmm. pesanan, produk terjualnya 3. Berarti itu orangnya beda mungkin. Coba berapa biaya iklannya? Ke kanan coba. Ke kanan. Biayanya kok nol. Enggak. Hah? Biaya apa? Nol biayanya. Itu biaya iklan. Iya, Coba geser ini ke kan atas. biaya. Biaya. Ini kok bisa ya. Enggak tercatat itu. Coba next. Itu kapan sih? Coba datanya lihat ke atas. Ini Enggak yang atas tanggalnya. 1 minggu terakhir. Oh, 1 minggu terakhir. Itu ada biayanya 5.500 tuh. Ini. Iya. Itu jumlah kliknya 24. Nggak muncul tuh. Coba back. Coba geser ke belakang ini. Apanya barnya itu yang di bawah itu. Nggak update aja itu. Nah itu. Ke kanan ke kiri bisa. Nah itu. Bisa. Nah. Coba cek. Nggak kelihatan. Aneh itu. Nggak update dia tuh. Oh enggak. Masih ke bawah itu mas. Ada tiga page itu. Nah itu page-nya. Coba. Nah. Tuh. Tuh ada kan tuh. 223. Ada lah. Tetap ada. Tetap ada. Atau dari biayanya aja. Klik aja itu biaya. Ntar kan dia diurutkan. Tuh ada 200. Tuh 5.000. Ada kok. Tapi biayanya memang kecil-kecil amat. Gini aja mas. Itu yang mas bilang tadi, apa tadi kardigan ya, itu yang baru ya? Itu sudah lama, produk lama. Yang baru yang mana yang baru? Yang tadi, celana tadi ya? Bentar. Yang baru yang ini malah baru. Itu baru? Iya. Nah itu aja diiklanin coba. Belum ada review ya? Ini sudah ada review. Udah ada review, bagus. Udah itu aja diiklanin. Coba naikin jadi 7,5 atau 10.000 per hari.
Modal harian, ya. Oke. Coba buka iklannya, lalu kita cek kata kuncinya biar lebih to the point. Hmm. Satu minggu terakhir. Nggak ada ya. Ini yang baru ya. Ini sudah. Iya. Nah, itu Mas, coba lihat ke atas judulnya. Ayu Diaset. Nah itu. Ayu Diaset itu apa? Merek? Enggak, ya spesifik ininya aja. Nah, mendingan berarti apa? Setelan brokat celana. Iya. Hmm. Ini aja maksudnya. Iya, ya, Ayu Diaset itu belakangnya dong kalau memang perlu. Tapi Ini kan dia, ditaruh belakang malah. iya. Tapi karena apa? Karena orang akan nyarinya itu adalah pasti setelan brokat. Nggak mungkin dia nyarinya itu yang kayak Ayu Diaset ini apa ini gitu. Gitu Mas. Jadi menurut saya salah satunya ya, walaupun ini mungkin ke depan lah ya, Mas bisa bisa perbaikin pelan-pelan. Itu yang namanya kata kunci Mas, supaya nanti ke depannya kita nggak perlu lagi ngiklan di toko kita itu. Gitu. Berarti Bang, kalau misalkan penamaan ini yang umum ditaruh di belakang, yang khususnya yang umum di depan, yang khususnya di belakang gitu. Iya, lebih tepatnya adalah kata kuncinya sesuai dengan produknya. Nah itu, paham? Contoh, mobil Kijang Innova warna black metalik. Nah itu langsung di depan. Mobil Kijang Innova. Jadi orang langsung tahu. Atau misalnya handphone Samsung Galaxy ya A3 Prime gitu. Jadi langsung dia paham ya? Iya. Itu. Nah, sesuai juga sama juga dengan baju. Baju juga begitu. Jadi apa itu? Misalnya kalau misalnya kardigan ya berarti kardigannya di depan. Kardigan motif floral, cantik, murah, kualitas premium. Wah, itu kan jadi waktu orang pertama sekali baca itu Mas, waktu iklan kita apakah iklan ataukah biasa produknya, orang udah langsung connect tuh. Oh, ini floral kardigan model bentuk bunga rose, harga murah, kualitasnya premium. Nah, dia akan mulai baca tuh ke bawah. Itu kan customer journey kan, dia akan mulai baca ke bawah, dia terus kemudian lihat spesifikasinya, baru kemudian dia lihat harganya, oh ada diskon, oh berlaku voucher dan lain-lain. Akibatnya apa? Dia akan beli. Jadi lagi-lagi saya ingatkan ya, mindset untuk ngiklan itu, iklan tidak sama dengan omset. Iklan itu hanya untuk mendatangkan traffic tujuannya. Jadi dia cuman ngedrive, datangin, nyuruh gitu. Nyuruh orang kunjungin toko atau produk kita. Begitu dia nyampe di toko atau di produk kita, selanjutnya adalah apakah punya diskon, apakah punya voucher, apakah punya testimoni, apakah chattingannya cepat, apakah bisa retur dan lain sebagainya. Oke, nah bicara tentang retur, apakah di toko Mas ini menerapkan yang namanya retur? Iya. Bisa, Apakah Bang. bisa? Bisa. Yang apa tanggung ongkos kirimnya? Kalau kalau dari Shopee kan itu kan Shopee nanti. Iya, dia kalau misalnya ada gratis ongkos kirim dari Shopee ya udah gratis. Itu aja, simple. Paham ya? Iya. Apalagi yang mau ditanya? Gitu cara baca datanya. Terus kemudian sebetulnya bisa juga baca datanya lagi untuk produk. Kalau produk yang paling laku, paling laris, Mas tahu ininya. Produk yang paling larisnya.
Iya, ada. Ada. Maksudnya di toko gitu. Iya. Iya. Tahu nggak atau misalnya apa namanya? Atau cuman karena nebak-nebak atau oh ini kan sering laku dari hasil penjualan atau dari si Shopee-nya sendiri gitu. Maksudnya di toko saya gitu, Bang. Iya, di tokonya Mas bisa kelihatan gitu produknya yang mana gitu. Tahu nggak? Iya, iya ada. Ada. Oh, iya, Tahu iya. lihatnya. Coba. Nah, nanti tujuannya ada coba di-share. Nanti tujuannya adalah kalau produk tersebut memang laku, kadang-kadang buat harganya memang benar-benar murah. Itu. Artinya dia menjadi apa? Produk percontohan produk untuk diskonan karena dia memang laku gitu. Nah, ya, yang mana? Coba lihatnya di mana? Kalau di HP gampang. Sama, saya malah di laptop yang gampang. Nah, itu kalau itu kan dari sisi pembeli, dari sisi Iya. penjualnya ada. Ini kan nggak ada datanya, dia kan cuma tahu oh yang paling laris gitu. Yang paling Dari banyak maksudnya iya. iya. Nah, dari data penjualan. Nah, ini lebih detail gitu. Coba masuk ke seller Ini centernya, inilah lihat di brand ya. iya di Uranda. Nah, lihat di bagian data analisanya itu. Tuh. Tadi sih udah kita baca tapi kelewatan sama saya. Nah, lihat di bagian apa bisnisnya itu, data bisnisnya kelewatan tadi. Nah, Mas punya malahan punya itu loh, fitur broadcast saya itu loh. Iya. Itu grup chat iya punya saya nggak ada itu. Itu enak loh pakai itu. Nah, itu ada produk itu. Oh, itu udah naik lagi ya pesanannya ya. Naik lagi ya. Udah hampir 7 juta. Jadi menurut saya masih masih kualitas normal, Mas. Nanti itu paling ditingkatin sedikit aja, termasuk live-nya kalau dibuat saya yakin naik. Nah, produk itu bagian produk. Nah, ini juga iya benar. Peringkat produk. Nah, ini juga bisa. Nah, itu floral cardigan. Nah, itu kan. Itu kalau ditambahin judulnya lebih lengkap, saran saya dibikin ya, makin lengkap gitu. Itu makin bagus lagi dia. Karena orang langsung tahu gitu. Misalnya kardigan, motif floral, bahan gini 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 segala macam. Dikomplitin aja langsung di situ judulnya. Jadi Itu waktu malah orang sulit. kenapa? Kemarin malah saya kurang ini. Ya jangan, ya jangan dong. Dikomplitin justru malah dikurangin. Ini mah saya kurang ini. Ya, oke. Ya. Produk itu di tab produk bisa sih ini dulu ya, ini aja dulu nih. Berdasarkan penjualan. Jadi ini kan omset maksudnya, berdasarkan omsetnya bisa ketahuan tuh. Itu udah paling bagus. Nah, dari kategorinya juga bisa lihat itu. Ternyata punya Mas itu paling banyak masuk di pakaian wanita sama fashion muslim dan pakaian wanita itu ada set, ada atasan muslim wanita sama outwear. Artinya apa? Mas kalau misalnya punya produk atau punya supplier atau ada channel, cari yang pakaian wanita, fashion muslim, atau pakaian wanita yang outwear. Atau bahkan pakaian wanita yang rok dan pakaian wanita yang atasan. 5 kategori itu Mas bisa cari produknya. Paham kan? Kenapa? Karena ini Ini udah ini yang rock ini kemarin sudah langsung naik ini, Bang. udah langsung naik. Iya. Apanya naik? Iya. Penjualannya naik. Oh, kirain Yang malah roknya dinaikin gitu. yang rocknya yang kemarin kan dirubah itu. Oh, yang rok naik. Ya udah mantap berarti. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa berdasarkan kategori penjualan, inilah yang laku. Mungkin kan Mas punya yang lain lagi nih. Ada Iya. topi, ada sepatu, ada apa gitu. Nah, mungkin contoh kan. Tapi dari sini kita bisa tahu, oh ini 5 kategori yang paling laku. Artinya kalau Mas bisa jahitin ke orang, yaitu pakaian wanita modelnya set, kemudian fashion muslim, atasan muslim, atau pakaian wanita outwear, rok, dan atasan, maka ini akan lebih mantap lagi gitu. Artinya
Mas tahu tuh yang laris-laris itu kategorinya apa sih gitu, tahu. Nah, berdasarkan produk itu kan ada lagi klik aja itu berdasarkan produk, kiri atas tuh, nah itu atas, nah itu bisa juga dilihat berdasarkan produk dilihat mana sih yang sering dilihat, coba klik yang dilihat atas itu atas, nah itu, nah, nah ternyata tetap kardigan itu nomor satu, terus kemudian setelan rok please cat, nah itu ternyata dilihat setelan rok, setelan tunik tunik apa tuh motif bunga itu juga dilihat banyak ya seperti itu ya, atau juga bisa ke atas itu menu tab yang di atas itu yang produk di atas satu atas, nah itu juga bisa, itu juga lebih lebih jelas lagi ya. Nah, harus bisa membaca itu, oh ternyata di kunjung itu produk dilihatnya sekian, nah, oh tingkat pengunjung melihat suka sekian gitu. Jadi tahu. Ke bawah lagi lihat tuh. Nah tuh ya. Ini per hari ini tuh penjualannya udah meningkat 7,3 juta. Nah, tuh. Jadi ya ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, oke sudah, udah mantep lah itu. Performa coba performanya lihat. Tuh yang kiri, yang kiri. Nah, mana tuh performa produk. Nah, itu lihat itu Mas. Coba klik yang produk dilihatnya tuh. Tab yang biar tahu. Produk dilihat atas atas atas. Nah, itu. Ini, Bukan bukan bukan. Itu yang produk dilihat. Nah, tuh. ini. Klik iya, klik biar diurutkan. Nah, klik sekali lagi. Itu kan mulai dari yang satu. Ya, klik aja sekali. Nah, ya, ada benar. Nah, itu lagi-lagi kardigan jawaranya. Baru setelan rok brisket, setelan rok tuni, olea dan lain-lain. Tuh. Mau ngambil 5 teratas boleh, 10 teratas juga boleh. Jadi lama-lama Mas nggak perlu beli yang semua-semuanya. Yang itu dong yang laku-laku itu, yang dilihat-lihatin orang itu aja Mas. Sampai 10 lah gitu, sampai 10. Nah, terus bagaimana? Motifnya yang dibeda-bedain, modelnya. Tapi sama-sama misalnya setelan rok brisket sama-sama gitu, tapi motifnya beda. Itu Mas. Kardigan misalnya, sama-sama kardigan floral juga, floral. Tapi yang satu floralnya Rafflesia arnoldi, yang satu lagi misalnya kembang sepatu, bunga ros, melati, mawar, dan lain-lain gitu. Tapi sama kardigan, sama. Itu caranya. Dulu saya begitu, makanya saya akhirnya tahu, oh ini konsumen sukanya yang kayak gini. Ibu-ibu itu kalau berenang sukanya pakai baju renang yang polos. Nah itu saya tahunya dari situ Mas. Karena ternyata saya lihat datanya lah ibu-ibu ini ternyata sukanya yang polos-polos. Oh, saya langsung dapat pemahaman bahwa ternyata kalau di ibu-ibu dia pakai baju renang yang apa motif-motif malah kelihatan apa bentuk bodinya malah nggak suka itu. Kalau agak gemuk malah kelihatan gemuk. Tapi kalau polos nah lebih langsing sedikit lah padahal sama aja ya kan gitu. Nah, coba yang satu lagi tuh analisanya tuh yang terakhir tuh. Itu juga bisa. Yang Bawah mana? itu analisa kiri ya, kiri. Kiri ada. Nah, nah itu juga bisa dilihat misalnya oh, penurunan penjualan bisa lihat tuh. Nah, ya, ulasan kurang baik. Mana tuh misalnya. Tapi kalau ulasan kurang baik mah apa ya terlalu terlalu subjektif. Kadang-kadang orang cuman ini sedikit, walah udah kasih bintang 3 2 gitu mah. Udah repot lah gitu. Ya, gitu. Ya, tapi itu tambahan lah, tambahan data analisa gitu. Oke. Tuh. Saya pikir udah oke kok mantap. Pitch-nya ditambahin terus, terus kemudian saran saya mulailah ada live. Tuh, supaya bikin program aja misalnya seminggu sekali juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau masalah iklan tadi, Bang,
Ya, boleh. Buka aja biar Itu langsung. apa yang iklan pencarian itu yang dicoba dulu yang luas gitu maksudnya. Iya, kalau di awal nih ya, saya apa ceritain aja nih, tangkep aja ya. Iya. Nanti ini rekamannya juga kan ada. Di awal membuat iklan itu, biarkan dia jalan seperti itu, seperti yang Shopee mau gitu. Ya, apa itu? Iya. Yaitu kita cari kata kuncinya, ya. Terus kemudian pencocokannya dibuat luas. Kemudian biaya kliknya itu, bitnya itu dibiarin aja, ya. Terutama ini Sesuai untuk yang rekomendasi. pakai, kenapa? Sesuai rekomendasi. Iya, sesuai rekomendasi. Jalanin aja dulu gitu. Kisarannya 4 sampai 7 hari. Tujuannya sebenarnya kita mau beli data, mau ngambil datanya kira-kira gitu. Ya kalau laku banyak syukurlah gitu ya. Itu bonus lah gitu. Tapi untuk di awal tuh sebenarnya tidak. Kita tujuannya adalah ngambil data. Jadi kita tahu tuh Mas, mana ini kata kunci yang oh ini diklik aja tapi nggak ada jual, nggak ada penjualan. Oh ini diklik sedikit tapi penjualannya lumayan nih gitu. Terus kemudian oh ini diklik banyak tapi penjualannya sedikit dan lain-lain. Pokoknya semua kelihatan. Itulah tujuan awal kita. Membuat iklan tuh yang penting jalan dulu, running gitu. Nah, ketika dia udah running Iya. pasti kan kita anggaplah seminggu ya. Seminggu kan pasti akan tahu Iya. dong datanya. Kita tahu nih, oh kata kunci ini banyak diklik tapi nggak ada closing. Matiin aja, ngapain banyak-banyak diklik, nggak ada closing. Gitu dong. Banyak diklik nggak ada closing ya itu berarti artinya boncos, nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu matiin. Terus kemudian dikliknya 50, closingnya 5, hitung-hitung aja, oh 10% masih boleh gitu kan. Udah hajar aja deh gitu. Masih boleh. Nah kisaran persentasenya biasanya setengah, 2,5%. Lihat itu yang persentase klik. Nah kalau dari 2,5% itu produknya terjual itu misalnya mampu mengcover biayanya itu udah mantep banget itu udah. Tinggal nunggu waktu aja pasti dia ngacir itu. Ya, itu dia. Baru nanti setelah seminggu, ya setelah seminggu, barulah nanti Mas ganti pencocokannya menjadi spesifik. Jalanin lagi, ya. Jadi setelah di Iya. awal normal semua, di minggu berikutnya jadiin spesifik, jalanin lagi, baru di minggu berikutnya lagi tinggal ganti bitnya itu diturunin sedikit-sedikit, jangan langsung. Contoh tadi satu kliknya itu 500 gitu. Jangan langsung 2,5. Nanti iklannya langsung menghilang, susah nanti dicari produknya. Nah, caranya mengurangi adalah sedikit-sedikit. Misalnya dari 500 jadi misalnya 450. Baru nanti jadi 400, baru nanti jadi 350, turun lagi jadi 300. Turun lagi, turun lagi. Sampai akhirnya saran saya sih biasanya jangan 180 gitu ya. Walaupun memang paling rendahnya biaya kliknya Shopee itu 180, ya paling enggak kita bikin misalnya 200, 210 gitu. Supaya Iya. kita itu kira-kira bitnya itu Hampir. agak nambah lah gitu. Jadi enggak kalah banget dengan yang lain. Seperti itu. Sip. Oke, Iya. mantap. Ini coba coba cek lagi di itu di berandanya, belum update kalau di beranda ya omsetnya. Oh ini belum update ya. Jam 9 biasanya update. Iya. Soalnya kalau di itu di mana tadi bisnis analisisnya, Iya. mana bisnis analisis produk ini bisnis saya nih. Tuh, tuh 7 juta, 7,3.
lumayan. Menurun. Iya, menurun masih 25%. Hmm. Karena kemarin kan agak tinggi, berapa? 9 juta. Iya, Bro. Iya. Coba. Tapi meningkat sedikit ya. Iya, pesanannya meningkat, berarti cuman masalah nominal kan. Nominal turun, tapi pesanan meningkat. Nah, dari sini kita tahu berarti bahwa lebih banyak dibeli, tapi secara nominal harganya yang lebih murah dibelinya. Gitu. Masih normal sih sebenarnya. Ini sebetulnya gini Mas, strategi untuk meningkatinnya loh. Sebenarnya simpel, asal Iya. mau aja. Satu, live itu bikin Iya. aja gitu. Yang kedua, promo aja, promoin aja. Mana yang bisa dibanting, banting aja habis-habisan. Iya. Iya. Jadi ada kadang kala dulu kayak saya itu waktu waktu memang di pikiran saya itu kan cuman begini, bagaimana dapetin traffic gitu. Ada itu waktu-waktu kayak gitu ada. Nah udah, saya nggak usah mikir untungnya berapa. Pokoknya yang bisa saya banting gitu. Ada itu. Memang saya berani kayak gitu dulu. Dah, tapi saya banting kayak gitu pun bukan misalnya modal 100.000 jual 150 terus saya jual itu modalnya langsung, enggak. Kan saya bisa oke, modalnya 100 saya jual aja misalnya 99.000. Rugi 1.000 gitu. Laku 100 juga cuman oh ini strategi juga. Jadi saya pernah kejadian saya jual tas, modalnya dia 100.000 Mas. Harga Iya. jual normalnya itu 110 gitu. Terus saya jualnya itu coba bayangin aja 99.000. Rugi 1.000 kan saya. Iya. Nah, tapi saya nggak peduli gitu. Saya udah hitung-hitung. Dia kan konversinya 100%. 100% itu maksudnya gini. Saya rugi satu, Iya. maksudnya tas laku satu, rugi saya satu kali gitu. Iya. Tapi ruginya itu cuma 1.000 gitu. Paham kan? Nah, Iya. artinya kalau lakunya 100, saya cuma rugi 100.000. Iya. Tapi lakunya udah 100. 100 ya. Menaikkan ini. Iya, pokoknya gitulah. Nah, bahkan kalau bahkan 2.000 pun saya ininya ruginya Iya. cuma rugi 200.000. Tapi lakunya 100 biji. Secara review tentu banyak kan. Udah nggak apa-apa Iya. lah gitu. Daripada ngiklan, ngiklan kan belum jelas. Jangan-jangan ngiklan 500.000 Iya. lakunya cuma 80, bener gak? Iya. Iya, itu pernah saya buat. Makanya kadang-kadang saya menyarankan kepada teman-teman tuh, member-member juga, coba kalian hitung deh, kalian kuat berapa kalau ngiklan? Oh kuat 100.000, ya udah kurangi misalnya 2.000. Kalau kurangin 2.000, kalian berani rugi jualnya itu 50 piece aja. Nah, tapi kalau kalian berani rugi misalnya 200.000, ya udah kalian jual 100 per piece-nya ruginya 2.000. Itu saya pernah kayak gitu Mas. Demi untuk dapat review dan Iya. kepercayaan konsumen. Pokoknya intinya bagaimana rame lah gitu. Iya. Siap. Sip, Iya. ada lagi? Ayo, ada lagi? Nanti kasih Untuk info iklan lah. itu Kenapa? gimana, Bang? Nanti kasih info Iya, aja gimana? kalau misalnya beberapa hari kemudian, misalnya entah 3 hari Iya. atau seminggu kemudian, nanti kasih info ke saya. Nanti saya bisa Iya. apa namanya? Ya kasih tambah lah untuk kita bisa sharing-sharing lagi. Kalau ini waktu ada nanti saya mau bikinin gini lagi. Yang penting Mas bisa meningkat penjualannya. Iya, makasih. Ya. Terus kalau misalnya ada yang ingin ditanyain, tanyain aja langsung japri aja. Oh iya, nanti saya tanyakan. Ya. Ada lagi? Ya, belum, Bang. Belum ya? Ya. Langsung dipraktekin aja dulu supaya langsung kelihatan perbedaannya, Iya. perubahan-perubahannya. Ya, Ini ya dan sudah saya ini ada ya, ini perubahan masalah
lama sudah, ya sebagian besar sudah saya rubah. Iya, iya. Mantep lah. Makin keren. Ada lagi? Sudah? Ya, cukup dulu, Pak. Ya. Pesan saya yang terakhir Mas sebelum kita tutup. Nanti live ini videonya ada, tetap saya upload juga. Kemudian pesan saya yang terakhir adalah jangan sungkan bertanya. Kalau ada masalah atau nggak ngerti, tanyain aja, japri aja. Nanti saya jawab. Itu Oke ya? iya, itu di YouTube ya Bang uploadnya? Iya, tapi itu saya private, nggak semua orang bisa lihat itu. Nah, iya. Iya, Oh iya iya. itu saya private. Di privasi. Iya, ya. Jadi boleh ditonton terus Iya. menerus, diulang-ulang supaya bisa nangkep. Sip. Iya, makasih. Terima kasih Mas Hendro, terima kasih banyak ya. Iya. Sampai ketemu lagi Hmm. di lain kesempatan. Nanti Iya. kalau ada apa-apa jangan Iya. sungkan untuk bertanya. Oke, sukses selalu. Oke, oke. Sampai Ya. ketemu di lain kesempatan. Bye. Bye. Ya.